Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat MUI TV yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam pembahasan saum atau puasa dalam sorotan agama-agama, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa Allah memanggil secara khusus kepada orang yang beriman untuk diwajibkannya melaksanakan saum. Sebagaimana juga saum ini diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Oleh karena itu dalam kesempatan hari ini kita akan menjelaskan bahwa Allah telah mewajibkan saum ini bukan saja kepada umat Rasulullah SAW, tetapi kepada umat-umat sebelum kalian. Artinya umat-umat sebelum umat Rasulullah SAW Allah juga telah mewajibkan saum. Maka kita bisa menyaksikan diantaranya bagaimana Nabi Daud alaihissalam dia saum atau puasa, satu hari puasa, satu hari berbuka. Dan juga kita bisa menelusuri di dalam kitab-kitab terdahulu, sebagaimana di dalam kitab Taurat Nabi Musa juga menjalankan saum. Bisa dilihat di dalam kitab Taurat, yaitu kitab Keluaran pasal 34 ayat 28, bahwa Nabi Musa berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan roti, tidak minum air. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa juga menjalankan saum, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Taurat tadi, bahwa Musa saum atau puasa 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum. Nah, ini tertuang dan terkonfirmasi di dalam kitab Taurat sendiri yang diimani oleh kaum Yahudi. Bahkan kaum Nasrani juga beriman kepada kitab ini. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan Nabi Isa alaihissalam? Apakah juga menjalankan saum? Maka kita bisa melihatnya tertuang di dalam kitab Injil Matius pasal 4 ayat 2, bahwa Nabi Isa atau Yesus juga menjalankan saum selama 40 hari 40 malam. Nah, kalau kita baca dalam kitab Injil dalam bahasa Arab, dijelaskan pada pasal 4 ayat 2, wa ba'da ma shoma arba'ina naharan wa arba'ina lailatan ja'a akhiran. Maka di sini juga dijelaskan bahwa Isa atau Yesus juga puasa 40 hari 40 malam, kemudian Isa lapar setelah menjalankan saum ini. Maka dengan bukti ini menunjukkan benar firman Allah tadi, bahwa Allah telah mewajibkan saum kepada umat sebelum kalian. Nah, kita bisa juga membuktikan di antaranya di dalam kitab yang diimani oleh kaum Yahudi maupun kaum Nasrani sendiri. Misalnya ada di dalam kitab Perjanjian Lama bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga menjalankan saum. Bisa dilihat dalilnya, misalnya ada di dalam kitab Imamat pasal 16 ayat 29. Ini kitab Imamat ini termasuk kitab Taurat, ya. Kemudian juga di dalam kitab Bilangan pasal 29 ayat 7, ini juga berbicara tentang saum. Kitab Bilangan juga termasuk adalah bagian daripada kitab Taurat.
termasuk kitab Yesaya pasal 58 ayat 3 juga menjelaskan tentang saum. Kemudian juga dalam kitab Mazmur, kitab Mazmur ini kalau dalam Islam dikenal dengan kitab Zabur, pada pasal 35 ke 13 juga menjelaskan tentang saum. Maka inilah membuktikan bahwa kewajiban saum itu bukan saja diperintahkan oleh Allah kepada umat Rasulullah SAW, tetapi juga kepada umat-umat sebelum kalian. Nah, pertanyaannya, bagaimana kaum Yahudi sekarang ini? Apakah masih menjalankan saum sebagaimana Nabi Musa alaihissalam? Dia menjalankan saum 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum. Nah, kita akan melihat bahwa orang Yahudi sekarang ini tidak menjalankan sebagaimana 40 hari 40 malam yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, orang Yahudi menjalankan saum atau yang dalam bahasa Ibraninya dikenal dengan sum. Jadi sum ini sama dengan saum dalam bahasa Arab, artinya berpuasa. Karena bahasa Ibrani serumpun dengan bahasa Arab. Jadi kalau dalam bahasa Arab adalah saum atau siam, maka dalam bahasa Ibrani dikenal dengan kata sum. Nah, ternyata orang Yahudi menjalankan sumnya sekarang ini hanya ada pada 3 tempat. Yang pertama, orang Yahudi menjalankan saum atau sumnya yaitu dalam rangka persiapan pelaksanaan tugas keagamaan, sebagaimana dilakukan waktu Nabi Musa menerima 10 firman Tuhan atau yang dikenal dengan Ten Commandment. Di sini Nabi Musa menjalankan saumnya. Maka orang Yahudi melaksanakan saum. Kemudian yang kedua, pada saat Nabi Daud wafat, pada saat meninggalnya Saul dan ketika raja-raja mereka meninggal dunia, maka orang Yahudi menjalankan saum yaitu dalam rangka perkabungan. Jadi yang kedua, orang Yahudi menjalankan saumnya dalam rangka perkabungan dan diwajibkan bagi orang Yahudi untuk memakai pakaian yang serba hitam. Maka orang yang memakai pakaian hitam ini diantaranya ketika ada orang yang meninggal dunia, banyak orang Islam yang ikut-ikutan juga menggunakan pakaian yang serba hitam. Padahal Rasulullah SAW menegaskan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru-niru kebiasaan suatu kaum, maka termasuk kaum itu, kata Nabi. Jadi orang Yahudi yang kedua menjalankan saum dalam rangka berduka. Nah, yang ketiga, orang Yahudi sekarang ini menjalankan saum dalam rangka bertobat atau mendekatkan diri kepada Yahweh, di mana orang Yahudi melaksanakan saum yaitu dalam rangka diantaranya pertobatan. Nah, ini menjadi wajib. Jadi di agama Yahudi sekarang ini mewajibkan saumnya dalam 1 tahun 1 kali, yaitu saum dalam rangka pertobatan, yaitu diantaranya dalam acara Yom Kippur, hari pertobatan. Jadi orang Yahudi menjalankan saum yang wajib itu dalam 1 tahun hanya 1 hari. Lalu bagaimana sekarang ini dalam pandangan kaum Nasrani kaitan dengan saum? Nah, kalau mengacu kepada Isa Al-Masih, saumnya tentu 40 hari 40 malam, tapi sekarang ini tidak ada di kalangan umat Nasrani yang menjalankan saum sebagaimana Nabi Isa alaihissalam melaksanakan. Nah, diantaranya mereka karena banyak macam sektenya sehingga berbeda-beda dalam hal puasanya atau saumnya. Kalau di kalangan Katolik, diantaranya orang Katolik menjalankan saumnya itu ada, yaitu pantang tidak makan daging. Di antaranya dijelaskan bahwa ada puasanya yang hanya tidak makan daging saja, yaitu di kalangan Katolik, yaitu dikenal dengan puasa daging pada hari Rabu dan Jumat Agung. Oleh karena itu diputuskan dalam keputusan dari Vatikan dijelaskan hanya wajibnya tidak makan daging pada hari Rabu dan Jumat Agung. Jadi disitulah tidak ada yang dilaksanakannya sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, sementara bagaimana dalam agama Bahai? Nah, dalam agama Bahai juga ada ajaran tentang saum, di mana orang Bahai ini dia menjalankan ada yang namanya doa, ada namanya dikenal dengan istilah salat, dan juga ada yang namanya saum atau puasa. Hanya puasanya di agama Bahai adalah 19 hari dalam 1 bulan. Karena agama Bahai 1 bulan ada 19 hari dan 1 tahun ada 19 bulan. Jadi mereka juga menjalankan saum atau puasa
mulai tanggal 2 Maret sampai tanggal 20 Maret. Nah, jadi 1 bulannya 19 hari. Jadi agama Bahai juga menjalankan saum sebagaimana dalam ketentuan agama mereka. Nah, lalu bagaimana setelah menjalankan saum dalam agama Bahai? Maka agama Bahai setelah menjalankan saum atau puasa selama 19 hari, selama 1 bulan, maka pada tanggal 21 Maret mereka melaksanakan hari raya yang dikenal dengan hari raya Nauruz. Nah, dari sini maka sangat jelas sekali bagaimana saum dalam agama Yahudi, bagaimana saum dalam agama Nasrani, dan bagaimana saum dalam agama Bahai. Nah, kalau kita bandingkan dengan saumnya dalam Islam, maka sangat berbeda sekali. Pertama, umat Islam menjalankan saum atas dasar dalil, yaitu perintah Allah diwajibkannya saum Ramadan selama 1 bulan. Nah, ini sangat jelas. Jadi sampai hari ini umat Islam di mana saja yang namanya saum Ramadan adalah saum yang wajib. Karena dalam Islam itu ada saum yang wajib, ada juga saum yang sunnah. Maka yang wajib selama 1 bulan jelas di mana saja di seluruh dunia umat Islam menjalankan saum dengan cara yang sama, dengan ketentuan yang sama, maka tetap terpelihara. Maka target daripada saum itu di ujung ayatnya la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita membandingkan dengan saum-saum di agama yang lain, ya sebagaimana tadi orang Yahudi menjalankan saumnya tidak mencontoh Nabi Musa. Kalaulah mencontoh Nabi Musa, dia harus puasanya 40 hari 40 malam. Tetapi orang Yahudi tadi hanya mewajibkan dalam 1 tahun, hanya 1 kali pada hari pertaubatan atau yang dikenal dengan Yom Kippur, mereka menjalankan saum. Nah, sementara kaum Nasrani tidak ada kesamaan di antara umat mereka karena memang banyak sekte dan tergantung dari sektenya masing-masing. Kecuali tadi di agama Katolik baru puasanya hanya pantang tidak makan daging pada hari Rabu dan Jumat Agung. Nah, jadi di sini kalau hanya pantang daging tentu target la'allakum tattaqun tidak akan tercapai. Kalau dalam Islam sangat jelas ya, target bagi orang yang menjalankan saum itu agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini target bagi orang yang menjalankan saum Ramadan. Sementara agama Bahai justru 1 bulannya hanya 19 hari dia menjalankan saum ya. Saum bagi agama Bahai mengacu kepada ketentuan di agama mereka bahwa 1 bulan 19 hari, 1 tahun ada 19 bulan. Nah, dari beberapa konteks agama dalam hal saum ini memang ada, tetapi yang paling sempurna dan paling unggul hanya saum yang ada dalam ajaran Islam, karena agama Islam adalah agama yang telah Allah sempurnakan setelah diutusnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dalam kesempatan hari ini saya juga menghimbau kepada seluruh kaum muslimin, mari kita laksanakan, tunaikan saum Ramadan, karena Allah sudah menegaskan, memanggil secara khusus kepada orang beriman, mari kita laksanakan kewajiban saum Ramadan ini agar kita menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat melaksanakan ibadah saum Ramadan dan dapat menjalankan saum Ramadan itu sendiri. Bahkan kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW jangan malas di bulan Ramadan, karena amal yang sedikit akan dibalas dengan pahala yang besar. Maka jangan malas, kata Nabi, harus kita tingkatkan di bulan Ramadan untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan membaca Quran, dan juga meningkatkan amal-amal ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.